Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-asrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah sholat adalah membaca surah atau ayat Al-Quran usai membaca surat Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah dan 6.000 lebih ayat. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surah atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan semua surah maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surah-surah pendek seperti yang ada pada juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang, dan ada juga yang membaca surah atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Misalnya adalah momen di bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Surah atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh? Namun sebelum lanjut dengan kerendahan hati, saya mengajak Anda semuanya untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa semua mengaminkannya. Dengan begitu mudah-mudahan harapan dan cita-cita kalian segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang beriman, dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi SAW. Beliau pada rakaat pertama membaca surat Al-Qaf ayat 10. Hadis riwayat Muslim 457. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah SAW di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau lalu melanjutkan baca surah Qaf sampai ayat ke-10 saja, lalu dilanjutkan rukuk dan seterusnya. Sahabatku yang beriman, kenapa Rasulullah SAW membaca surat Qaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Apa keutamaannya? Isi surah Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan kepada manusia tentang kejadian-kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya, supaya kita selalu ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari berbangkit di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya dan diberikan balasan-balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke dalam neraka dengan segala siksaannya. Na'udzu min dzalik. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah SAW? Dari Amir bin Haris berkata,
Aku mendengar Nabi SAW pada sholat subuh membaca surat At-Takwir. Hadis riwayat An-Nasai. Dalam surat At-Takwir pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surah ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur, terjadi kegoncangan di mana-mana, matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatannya yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Sahabatku yang beriman, apa keutamaan membaca surah At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT dan memunculkan kekhusyuan dalam sholat, bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah SWT. Untuk itu disarankan untuk kita semua, bacalah dua surah ini saat mengerjakan sholat subuh dan fahami makna-maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan mari kita semua berdoa kepada Allah SWT, semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah SWT, selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.